Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazim Ahmad Lutfi, mahasiswa Teknik Fisika dengan NRP 023 118400000125. Kali ini akan menjelaskan tugas WASTEK tentang implementasi SDG dalam pembangunan kota berkelanjutan di Jakarta. Oke, lebih dari setengah populasi dunia kini tinggal di wilayah perkotaan. Pada tahun 2050, angka tersebut akan naik menjadi 6,5 miliar, akan menjadi 9,5 miliar orang, atau 2/3 dari jumlah penduduk dunia. Pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa perubahan signifikan dalam cara kita membangun dan mengatur wilayah perkotaan. Pertumbuhan kota-kota yang sangat cepat di negara berkembang, terutama di Indonesia, dengan meningkatnya urbanisasi, mengakibatkan terjadinya ledakan jumlah megapolitan. Misalnya pada dulu tahun 1990, terdapat 10 megapolitan dengan penduduk 10 juta atau lebih. Kemudian di tahun 2018, ada 30 megapolitan dengan merupakan rumah bagi sekitar 450 juta orang. Nah, di Indonesia sendiri, tingkat urbanisasi di setiap tahun meningkat dari kota dan kota yang paling banyak urbanisasi yaitu Jakarta yang merupakan ibu kota negara Indonesia. Dilansir dari Sindonews, data pendatang baru sekitar 100.000 orang perpindahannya akan berdampak pada lingkungan ibu kota yang mana akan semakin besar. Nah, laju urbanisasi Indonesia juga bisa dilihat tertinggi di Asia. Dan apa yang bisa kita lakukan? Nah, dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, pemerintah Jakarta telah menetapkan berbagai prioritas dalam membangun Jakarta yang berkelanjutan. Nah, berikut merupakan strateginya. Yang pertama ada Mass Rapid Transport. Nah, MRT atau Mass Rapid Transport ditargetkan beroperasi di tahun 2018, diharapkan dapat mempengaruhi dan mengurangi angka kemacetan di ibu kota. Dengan berkurangnya tingkat kemacetan, berarti masyarakat yang menggunakan transportasi pribadi akan berkurang, yang berdampak pada pengurangan polusi udara yang dapat mengurangi efek kaca. Sehingga mengimplementasikan pembangunan MRT berdampak pada pembangunan berkelanjutan sesuai dengan SDG nomor 9, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri, inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Dan yang kedua ada sustainable construction. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan di Jakarta yaitu banyaknya gedung pencakar langit, sehingga pemerintah harus memperhatikan implementasi dari sustainable construction itu sendiri. Tidak hanya untuk gedung instansi pemerintah, tetapi gedung milik swasta dan bangunan milik hotel juga harus mengimplementasikan sustainable construction. Kemudian menurut CIB, tujuan dari sustainable construction adalah untuk menciptakan pembangunan berdasarkan desain yang memperhatikan lingkungan, efisien dalam penggunaan sumber daya alam, dan ramah lingkungan selama operasional bangunan. Hal ini sesuai dengan SDG nomor 11, yaitu membangun kota dan permukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.